Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat kesempatan hidup untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Alhamdulillah juga kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kepada kita keistiqomahan, yang mana istiqomah adalah karamah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Taib, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat mempelajari akidah, nikmat mempelajari tauhid. Kenapa? Karena tauhid ini, akidah ini adalah berkenaan dengan keyakinan Allah Subhanahu, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa dan berhak disembah. Taib. Sekarang alhamdulillah kita telah sampai pada soal mal jam'u baina hadzal hadithi wa baina qawlihi ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jama', jawabnya adalah la munafata bainahuma bihamdillahi fa innal ba'al muthbitata fil ayati hiya ba'us sababiyyah lianna al-a'mal as-salihata sababun fi dukhul jannah la yahsulu illa biha. Setelah kita bercerita tentang bisakah seseorang masuk surga atau selamat dari siksa neraka karena amal perbuatannya, dan ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Pada kali ini kita coba akan ya al-jam'u, soalnya adalah bagaimana cara mengkolerasi, mengumpulkan antara hadis dan antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan serukan kepada mereka itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya. Maka dijawab oleh Syekh di sini la munafata bainahuma bihamdillah. Alhamdulillah katanya, tidak ada kontradiksi antara kedua dalil tersebut. Fa innal ba'al muthbitah, karena huruf ba di dalam ayat di atas adalah ba sababiyah yang menunjukkan sebab. Li'anna al-a'mal as-salihata sababun fi dukhul jannah, karena amal saleh memang merupakan sebab masuk surga. La yahsulu illa biha, ya, karena amal saleh memang merupakan sebab masuk surga. Dikatakan di sini adalah amal saleh adalah sebab, ya ikhwah ya. Jadi wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, bi ba-nya itu adalah ba sababiyah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti ketika soal di UAS, ya, terangkan jamak antara hadis, ya, hadis bahwasanya amalan tidak bisa memasukkan ke dalam surga, dan antara firman Allah Subhanahu wa taala wadudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, maka antum bisa ya menggunakan ini jawaban dari Syekh.
Karena ya ba-nya pada firman Allah Subhanahu wa taala ya adalah ba sababiyah. Ya, ba sababiyah. Karena amal-amal soleh adalah sebab masuk ya ke dalam surga, la yahsul illa biha. Ya. Masuk surga hanya bisa melalui amal-amal soleh. Idzal musabbab wujuduhu biwujudi sababihi. Ya. Sebuah hasil muncul karena ada penyebabnya. Sebuah hasil ya karena muncul karena ada penyebabnya. Nah, ini dia. Sebuah hasil itu muncul karena ada sebabnya. Contoh misalkan, kenapa kita ya dikarantina seperti ini? Pasti ada sebabnya. Kenapa kita dikarantina seperti ini? Sebabnya adalah karena ya virus yang telah berpandemi, yaitu virus corona. Seperti itu. Kenapa? Ya. Kenapa orang tersebut bisa menjadi imam Masjid Agung Medan misalkan? Sebabnya karena dia telah menghafal Al-Quran misalkan. Atau sebabnya dia telah hafiz 30 juz. Atau dia sebab, karena pasti ada sebabnya. Oleh karenanya hasil ya ikhwah itu muncul, itu ada karena ada penyebabnya. Seperti itu. Wal manfi fil hadis hiya ba'us tsamaniyah. Ya. Yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah ba samniyah, yaitu bahwa surga adalah kompensasi ya, kompensasi dari amal soleh. Maksudnya yang dinafikan di dalam hadis tersebut adalah ya ikhwah ya, adalah penggantinya, gitu dia. Nggak bisa amalan kita yang sedikit, walaupun kita beramal ibadah dengan banyak, itu nggak bisa langsung digantikan dengan surga Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa digantikan dengan surga Allah, itu nggak bisa. Amalan kita yang sedikit, amalan kita yang nggak ada apa-apanya, nggak bisa langsung digantikan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Nggak bisa. Tapi kalau kita katakan penyebab, bisa. Ya. Fa innal 'abda law 'ammara umrad dunya wa huwa yasumun nahara wa yaqumul lail wa yajtanibul ma'asi kullaha. Karena kalau seorang hamba diberikan umur panjang sepanjang usia dunia, terus melakukan puasa di siang hari dan sholat di malam hari, menjauhi seluruh perbuatan maksiat, seluruh amal perbuatannya itu ya, lam yuqabil ya kullu amalihi ashram ma'syara asghari ni'amillahi alaihi az-zahirah wal batinah. Fa kaifa takunu thamanan lidukhul jannah? Ya, artinya ya ikhwah, seluruh amal perbuatannya itu tidak akan cukup mengimbangi 1/100 ya dari nikmat terkecil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lahir maupun batin. Fa kaifa takunu samanan ya? Maka bagaimana mungkin sekedar amal soleh bisa menjadi alat tukar ya untuk masuk surga? Oleh karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakanlah, ya Rabb, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mencakupi seluruhnya. Ya, seluruhnya. Taib ya ikhwah, ini adalah pembahasan ya
pada pertemuan yang lalu, dan ini adalah pelengkap pada pertemuan sekarang. Nah, sekarang kita coba masuk ke tema baru. Soal yang baru adalah ma dalilul iman bil qadar jumlatan. Apa dalil iman terhadap takdir secara umum? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Firman Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa qala ta'ala liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Firman Allah Subhanahu wa taala ya juga, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya. Wa kana amrullahi maf'ula. Ya, wa kana amrullahi maf'ula. Dan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wa ma asabakum, dan firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biiznillah, dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa qala ta'ala alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala jumlatan. Wa taqaddama fi hadis Jibril, dan telah berlalu sebelumnya penjelasan tentang hadis Jibril, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini adalah hadis yang agung yang kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang telah ditakdirkan bagi dirimu tidak akan mungkin meleset darimu. Lam yakun liyukhti'ak, ya, bahwasanya yang telah ditakdirkan bagi dirimu, walaupun banyak orang yang menghalangimu ya untuk terkena, ya, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan mungkin meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang tidak ditakdirkan bagi dirimu, ya, pasti tidak akan menimpa dirimu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Dan hadis Nabi SAW yang lain, ya, beliau SAW bersabda, dan bila ada sesuatu menimpa dirimu, jangan katakan seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya jadinya akan begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, qul qadarullah wa ma syaa fa'al, namun ucapkanlah Allah telah menetapkan takdirnya, dia berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dan hendaklah kita mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais, segala sesuatu diciptakan sesuai dengan ukurannya, termasuk kelemahan dan kecerdikan, ya. Wa ghairu zalika minal ahadits, dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang, ya, takdir ini. Oleh karenanya ya ikhwah, beriman kepada takdir adalah modal utama. Ya, beriman kepada takdir adalah modal utama
ya. Banyak sekali kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masalah takdir. Mereka tidak mempercayai takdir, ya. Maka kelompok yang tidak mempercayai takdir, bahwasanya manusia ini, ya, seperti robot, manusia ini melakukan segala sesuatu perbuatan di dunia ini itu karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Itu kata mereka, kelompok-kelompok sesat. Makanya ini dinamakan dengan Jabariyah, ya. Jabariyah, kelompok yang menyatakan bahwasanya kita melakukan, ya, sesuatu hal di dunia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaksa untuk melakukan seperti itu. Maka, ya, takdir Allah itu Allah yang nentukan katanya. Kita hanya dipaksa di dunia ini, kata Jabariyah. Maka untuk orang yang seperti ini, ya ikhwah, mudah kita mengatakan atau mudah kita membantahnya dengan, ya, dengan kita membantahnya dengan taib, sini, coba kamu kemari, kalau kita mempunyai kekuasaan, kita pukul saja dirinya, ya. Kemudian kita katakan kita katakan ini adalah berkat, ya. Ini adalah berkat takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh saya untuk melakukan, ya, pemukulan ini. Bilang saja seperti itu, khalas. Yang gitu dia. Ya. Jadi untuk bisa membantah orang-orang yang seperti ini sangat mudah. Dan ada yang mengatakan, ya. Dan ada yang mengatakan takdir itu enggak ada. Takdir itu enggak ada. Maka manusia bebas melakukan apa saja, ya, bebas melakukan apa saja. Ini dinamakan dengan kelompok Qadariyah yang menyatakan bahwasanya, ya, yang menyatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Taib, ikhwah sekalian, ini adalah pembahasan, ya, berkenaan dengan takdir, ya. Ini berkenaan dengan takdir. Adapun kelompok-kelompok sesat, ya, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah takdir ini, ya, itu ada di antara kelompoknya Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Dan insyaallah mungkin, ya, kita akan bahas dengan kedua kelompok ini nanti kalau ada pembahasan di buku kita. Kalau tidak ada pembahasan di buku kita, maka kita coba cari di buku-buku yang lain yang berkenaan dengan kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah yang menyatakan bahwasanya takdir tidak ada, artinya meniadakan takdir, atau, ya, ada takdir itu tapi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Dan manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan. Bebas kan kita melakukannya, ikhwah? Bebas. Iya. Contoh misalkan gini, kita kalau misalkan mau berbuat maksiat, ya terserah. Kita kalau misalkan mau berbuat amal ibadah, maka terserah kan? Tidak ada paksaan. Itu pilihan kita. Tapi di situ ada sanksinya, ya ikhwah. Tapi di situ ada sanksinya. Kalau kita melakukan amalan ibadah, maka, ya, dampaknya kepada diri kita. Kalau kita melakukan amal maksiyah, maka ada juga dampaknya pada diri kita. Dan itu semuanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan neraka Allah atau dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang mungkin dapat Ustaz sampaikan kepada antum semuanya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.